Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saudara sekalian. Sebelum kita melakukan aktivitas pagi hari ini, kita mau merenungkan firman Tuhan dan sebelumnya kita mau mendengarkan pujian. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Perlukan Engkau Tuhan, ku perlu Kau pimpin langkahku, berjalan dalam Roh-Mu Tuhan. Tuntunlah tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga pagi hari ini, buatan baru tubuh yang sehat, penyertaan yang boleh Tuhan lakukan, nyatakan dalam hidup kami. Kami tahu ini semua karena kemurahan-Mu, kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk pagi hari ini. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu, merenungkan firman-Mu. Tuhan, urapi kami semua dimanapun berada. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan buka di dalam Kolose 3 ayat 23. Dan sebelumnya judul pada firman Tuhan
renungan kali ini adalah to receive Christ costs nothing. To follow Christ costs something. To serve Christ costs everything. Jadi ini kira-kira mengatakan bahwa ketika kita menerima Kristus, kita tidak bayar apa-apa. Itu gratis, itu adalah anugerah yang boleh bekerja dengan iman kita, sehingga kita boleh diselamatkan. Ketika kita mengikuti Kristus, tentunya kita harus berkorban, memberikan apa yang ada dalam hidup kita. Tapi ketika kita melayani Kristus, itu artinya kita memberikan segalanya. Ya, kita buka Kolose 3 ayat 23. Saya bacakan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, berbicara ayat ini, ya, saya ingin menekankan pada 3 kata, ya, dengan segenap hatimu, ya, dengan segenap hatimu. Jadi hati di dalam bahasa asli yang digunakan oleh Perjanjian Baru ini, ya, Greka, itu menggunakan istilah psyche. Nah, atau ketika dalam bahasa Inggris itu menjadi psyche. Sehingga kita tahu ada istilah psychology, ya. Psychology itu adalah suatu keilmuan yang mempelajari tentang tingkah laku, ya, proses mental, dan juga fungsi dari mental. Sehingga orang-orang yang mendalami atau mempraktekkan keilmuan ini disebut dengan psikolog atau psikologi. Nah, psikolog, ya, atau psikolog, ya, dalam bahasa Inggris akar katanya adalah psych, ya. Dan di dalam bahasa Indonesia kita kenal dengan psikis. Nah, psikis ini, ya, yang kemudian kita tahu, ya, ini terkait erat dengan mental, ya, dengan kondisi kejiwaan seseorang, emosi, tingkah laku yang nampak maupun tidak. Dengan demikian, ya, dalam konteks kita melayani Tuhan dengan segenap hati, ya, maka paling tidak ada 3 catatan yang akan coba saya kemukakan untuk menjadi bahan renungan kita pada pagi hari ini, ya. Yang pertama, melayani Tuhan dengan segenap hati, maka yang menjadi hal mendasar motivasi itu adalah menyenangkan hati Tuhan, bukan manusia. Ya, sehingga apapun yang kita lakukan, ya, kita kerjakan, kalau dasarnya adalah menyenangkan hati Tuhan, maka kita tidak, kata orang muda, baper, ya, bawa perasaan. Mungkin, ya, mungkin ketika kita mulai masuk dalam tugas-tugas pelayanan, ya, hal-hal yang dipercayakan, kita mendengar kata orang, ya, kita mendengar komentar orang macam-macam, masuk, kena dalam batin kita, ya, dan itu bisa terjadi dalam banyak hal ketika kita melayani, masuk dalam pekerjaan misi, ya. Namun, kalau itu betul-betul untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan manusia, maka itu tidak akan larut terbawa perasaan, ya, apalagi mundur ketika kita sudah dipercayakan hanya karena omongan orang. Kan sekali lagi, kita tidak untuk menyenangkan hati manusia, ya. Ya, makanya mungkin banyak kali kita mendengar, ya, atau melihat, atau kurang lebih, ya, muncul ungkapan-ungkapan, saya lebih baik tidak terlibat aja lah dalam pelayanan. Saya pasif saja, ya. Saya mau menikmati. Ya, saya mau menikmati aja, duduk manis, lihat-lihat, ya. Tidak seperti itu, ya. Karena
Sekali lagi, kalau semua seperti itu, ya, siapa yang akan menjadi panitia? Siapa yang akan menjadi pengurus? Siapa yang akan menjadi pekerja misi? Kita tidak mungkin mengatakan, ini aku utuslah orang lain. Ya. Jadi sekali lagi, motivasinya ya adalah menyenangkan hati Tuhan. Ya. Dalam hal ini, ya, psikis kita, emosi kita, ya, mental kita, semuanya kita latih, kita gunakan untuk melayani Tuhan. Ya. Sehingga mungkin kita ada juga ungkapan yang mungkin kita dengar ya, dan menurut saya ada benarnya, yaitu korban perasaan. Ya. Kita berkorban, termasuk perasaan kita. Tidak hanya itu, melayani Tuhan dengan segenap hati juga, termasuk korban waktu, korban materi. Ya. Dan rasanya saya tidak perlu banyak uraikan bagaimana korban waktu itu harus kita lakukan. Ya mungkin kita bekerja, kita sibuk. Tetapi ketika ada satu tanggung jawab yang harus kita selesaikan, bisa jadi kita tidur malam atau tidur subuh untuk menyelesaikan hal itu. Ya, kita yang mengatur waktu. Ya, materi ya, kita lebih tahu apa yang harus kita lakukan untuk mengarahkan ke hal yang tepat dalam kita berkorban secara materi. Dan Yesus punya penilaiannya sendiri. Ya, ketika melihat ada seorang kaya dan seorang perempuan yang miskin memberikan korban persembahan di bait Allah, Yesus memiliki penilaiannya sendiri. Itulah yang menjadi dasar kita, ya, berkorban waktu, perasaan, materi, tapi motivasi kita adalah menyenangkan hati Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, dalam melayani Tuhan dengan segenap hati, maka tentunya kita juga mau belajar. Kita juga mau diperlengkapi. Kita juga mau diarahkan. Dan ini sudah banyak disampaikan ya dalam khotbah-khotbah di hari Minggu, baik oleh Ibu Gembala, ya, Pendeta Jefta maupun Pendeta Yosua. Ya, banyak menguraikan bagaimana kita diperlengkapi. Ya, artinya kita tidak bermasa bodoh. Ya saya begini-begini aja lah. Ya kalau orang mau saya melayani ya saya begini. Ya artinya itu kita menutup diri, kita tidak mau diarahkan atau diperlengkapi. Catatan yang ketiga ya, melayani Tuhan dengan segenap hati. Itu konteksnya ya. Kalau kita baca ayat ini mulai dari pasal ini ya, Kolose 3 mulai dari ayat 18 ya sampai 23 ini, itu kan sebetulnya berbicara hubungan antara anggota keluarga dan juga hubungan tuan dan hamba. Ya, misalnya suami dengan istri, ya, bagaimana istri kepada suami, suami kepada istri, anak kepada orang tua kepada anak, tuan kepada hambanya. Ya, artinya apa? Yang ketiga ini, catatan yang coba saya kemukakan dalam uraian renungan ini adalah melayani dengan segenap hati itu juga dalam konteks koridor otoritas, ya. Jadi menggambarkan otoritas di dalamnya, ya. Dengan demikian, ketika kita melayani dengan segenap hati, kita menghormati otoritas yang ada. Kita tidak bisa mengatakan, ya karena ini pelayanan, kita semaunya, ya. Kita bisa saja mengatakan ya orang harus terima saya apa adanya ya. Jadi kalau kita semaunya maka itu merusak tatanan otoritas sebagaimana penggambaran di Kolose 3 ini ya, khususnya ayat 18 sampai 23. Puji Tuhan ya, haleluya. Biarlah ini menjadi kekuatan kita ya, menjadi pegangan kita, dan saya mau mengunci ya, menutup renungan dengan membaca ayat yang ke-24 ya. Kolose 3 ayat 24. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya.
Jadi harga sebuah panggilan dalam melayani Tuhan itu adalah mengorbankan segala-galanya. Psikis kita, materi kita, waktu kita. Dan ayat 24 ini menegaskan bahwa kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Karena Kristus adalah Tuhan dan kita adalah hamba. Puji Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh diingatkan oleh kebenaran firman-Mu. Sesungguhnya kami ada karena anugerah, karena kemurahan Tuhan. Kami adalah hamba-hamba yang sebetulnya, sepatutnya adalah hamba yang tidak berguna. Tapi karena anugerah Tuhan, kami diberi kesempatan untuk melayani Tuhan. Biarlah ini kami persembahkan dengan segenap hati kami, baik itu psikis kami, materi maupun waktu. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Ucap syukur dalam nama Yesus. Kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.